Oke, shalom teman-teman dan para penonton podcast kali ini. Saya Arona Berian Mataragian sebagai pembawa podcast. Di sini saya akan membahas sebuah kata yang sedang viral dan kontroversial, di mana kata itu adalah kata anjay. Kata anjay ini sebelumnya biasa aja di kalangan masyarakat dan kalangan muda, tapi baru-baru ini kata-kata ini menjadi kontroversial karena kata ini di mana ada seseorang yang bernama Lutfi Agizal menggugat kata anjay ini ke Komnas Perlindungan Anak. Di mana Lutfi ini dalam hasil surveinya kepada anak-anak itu dia bahwa kata anjay ini dapat merusak moral bangsa gitu. Dan bagi Lutfi di mana dia beranggapan bahwa kata anjay ini bisa multitafsir karena tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mulai dari situlah banyak respon dari masyarakat-masyarakat yang tidak sepemikiran dengan Lutfi dan sepemikiran dengan Lutfi, di mana akhirnya kata anjay ini menjadi kontroversial dalam masyarakat Indonesia gitu. Ya, dalam kali ini saya sudah mengundang beberapa orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Di sini saya mengundang dua pemuka masyarakat, yaitu ada Mbak Els dan Mbak Rolans, dan dua pemuka agama itu ada Ibu Pendeta Grace dan Bapak Pendeta Martin. Di sini saya juga mengundang para kaum muda, yaitu ada dua orang mahasiswa teologi, yaitu ada Kak Jennifer dan Abang Fernando. Saya juga mengundang dua pemuda gereja, yaitu ada Kak Evel dan dari Kak Yunia Kristianti. Ya, di sini saya akan menanyakan kepada mereka bahwa mengenai apakah kata anjay itu etis atau tidak digunakan saat berkomunikasi. Nah, di sini saya akan mendengarkan tanggapan dan pandangan mereka mengenai kata anjay ini. Di sini pertama saya akan mendengarkan tanggapan dan pandangan dari seorang pemuka masyarakat, yaitu Mbak El sendiri. Dan mungkin nanti ada satu lagi pemuka masyarakat, yaitu Mas Rolans. Pertama, bagaimana tanggapan dan pendapat Mbak Els terhadap kata anjay ini sendiri? Ya, langsung saja Mbak Els, bagaimana? Baik, terima kasih kepada Mas Ara yang telah menggabungkan saya di ruang virtual ini. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan beberapa pemuka, baik agama maupun masyarakat, mahasiswa, pemuda-pemudi gereja yang tentunya datang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Kata ini sebenarnya tidak asing lagi seperti yang dikatakan oleh Mas Ara tadi, bahwa sebelum adanya isu ini, sebenarnya kata ini sudah ada lagunya begitu. Dan pada saat itu biasa saja, maksudnya tanggapan masyarakat terhadap kata itu biasa saja. Tetapi kenapa sekarang dipermasalahkan, begitu pertanyaannya. Dan mungkin perbedaannya dari zaman waktu lagu itu keluar berbeda sama sekarang, karena anak-anak sama dulu itu belum terlalu masih nonton televisi begitu. Kalau sekarang kan mereka lebih sering mengunjungi YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya. Sehingga hal-hal seperti ini cepat menyebar dan mereka membawa dari yang hanya di dunia media sosial begitu, akhirnya terbawa sampai di dunia nyata begitu. Kita tahu bersama juga bahwa masyarakat tentu terdiri dari berbagai macam lapisan, perbedaan pendapat, perbedaan usia yang tentu juga berbeda generasi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pergaulan juga menentukan karakter seseorang. Mungkin kalau dari pendapat pribadi saya, kata ini menjadi masalah jika digunakan pada proses komunikasi yang dimana penerima dan pemberi kata tersebut berbeda generasi begitu. Apalagi kalau yang menggunakannya ini seperti anak-anak kepada orang tua, dan itu yang menjadi masalah. Ada yang berpendapat juga bahwa kata anjay ini berasal dari kata anjing yang diubah pola-pola dan bentuk katanya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa selain kata ini masih banyak kata-kata yang terdengar seperti menghina, tetapi yang membedakannya ialah keadaan. Kadang ada yang mengatakan bahwa malahan dengan kata ini mereka lebih apa ya, membuat hubungan mereka semakin dekat satu dengan yang lain sebagai tanda sejauh apa hubungan tersebut begitu. Jelas dari sini kita bisa tahu bahwa apapun kata yang kita ucapkan bisa dikatakan baik atau buruk tergantung situasi dan kondisi kata itu digunakan dan kepada siapa kita menggunakan kata itu. Karena ada kata-kata yang sopan tetapi dengan tujuan dan nada yang tidak baik dapat akhirnya menyakiti begitu, menyakiti seseorang yang kita ajak berkomunikasi menggunakan kata tersebut. Jadi fatalnya jika kata ini saat diungkapkan menimbulkan sakit hati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan saat ini, Mas Ara. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Els. Di sini pandangan Mbak Els ini sebagai seorang pemuka masyarakat sangat bagus, di mana Mbak Els ini beranggapan bahwa kata anjay ini sangat fatal bila digunakan pada saat berkomunikasi itu apabila kita menyampaikannya dengan orang yang berbeda generasi, di mana Mbak Els mengatakan bahwa generasi pada masa dulu tidak akan mungkin tahu kata anjay itu sendiri. Di mana bisa kata anjay itu bagi generasi dulu itu menjadi kata yang kasar. Nah, itulah penjelasan dari atau pandangan dari Mbak Els sebagai pemuka masyarakat. Saya juga akan menanyakan salah satu juga seorang pemuka masyarakat, yaitu ada Mas Roland. Ya, bagaimana pandangan dan pendapat Mas Roland terhadap kata anjay sendiri? Ya, sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih banyak kepada pembawa podcast yang telah mengundang saya untuk menyampaikan pendapat atau perspektif saya tentang isu tentang kata anjay ini yang sekarang beredar berkembang di media sosial, bisa kita lihat di ruang publik virtual seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, baik, dalam lingkungan sosial masyarakat ya memang kita lihat kata anjay ini banyak dipakai oleh anak-anak, kaum muda. Jarang kalau saya lihat di lingkungan masyarakat orang tua, tapi mungkin beberapa ada, tapi jarang saya dengar. Yang menjadi masalah sekarang adalah ketika pada isunya kata anjay disebutkan sebagai suatu kata yang dapat merusak moral anak bangsa. Nah, kemudian jika kita kaji lebih dalam, kata anjay ini kan berasal dari sebutan untuk hewan. Nah, yang merusak moralnya adalah ketika dipelesetkan kepada, kita pelesetkan contoh seperti yang tadi rekan saya Mbak Els bilang dari tokoh masyarakat juga, dia bilang bahwa ketika beda generasi dari anak mengucapkannya kepada orang tua itu disebut tidak sopan atau sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi masalah. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada kata-kata seperti ini, kata-kata sebutan-sebutan seperti ini untuk mempererat hubungan seseorang yang biasanya itu sebagai satu generasi begitu, seorang anak atau seorang pemuda dengan temannya begitu. Nah, perlu ditekankan yang menjadi penting adalah dalam kita berkomunikasi ada baiknya itu kita menggunakan bahasa yang baik, yang sesuai dengan kondisi di mana kita berbicara, dengan situasinya begitu. Karena kemudian ketika macam contoh kita berbicara dengan lawan bicara kita dan kita tidak memperhatikan keadaan, pasti memang akan terjadi masalah. Itu yang kemudian menjadi dasar mengapa kata anjay disebutkan sebagai suatu kata yang dapat merusak moral anak-anak. Itu mungkin dari saya, Mas Ara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Roland sebagai pemuka masyarakat, di mana Mas Roland ini beranggapan bahwa lebih baiknya kita sebagai manusia melakukan komunikasi itu dengan menggunakan bahasa yang baik gitu. Nah, di sini dalam ruang virtual ini kita tidak hanya mendengar pandangan dari pemuka masyarakat, di sini ada juga dari pemuka agama. Di sini ada Ibu Pendeta Grace dan Bapak Pendeta Martin. Yang pertama saya akan menanyakan mengenai etis atau tidaknya kata anjay ini saat berkomunikasi itu kepada Ibu Pendeta Grace. Bagaimana pandangan dan pendapat Ibu terhadap kata anjay ini? Sebelumnya terima kasih buat Mas Ara yang sudah mengundang saya untuk bergabung dalam pembicaraan pada podcast ini.
Pembahasan ini cukup menarik bagi saya, juga penting untuk menambah wawasan kita. Baik, jika berbicara mengenai kata anjay ini dapat dikatakan etis atau tidaknya, menurut pemahaman saya, tergantung dari bagaimana seseorang atau individu itu mengarahkannya, kemana konteksnya. Mengapa saya mengatakan hal seperti ini? Tentunya karena berdasarkan apa yang sudah saya dengar, yang saya nonton pada berita yang lalu-lalu, bahwa dikatakan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa kata anjay ini dapat dikatakan kasar atau tidak baik jika seseorang memposisikan kata anjay ini dengan maksud yang tidak baik. Seperti misalnya dia bermaksud untuk merendahkan martabat seseorang, melecehkan, atau mengandung unsur kekerasan di dalamnya. Pada dasarnya ada juga kata-kata lain selain kata ini yang berkonotasi negatif. Nah, untuk menanggapi hal-hal tersebut, bagaimana kita orang Kristen melihatnya, di sini kita sebagai orang Kristen itu sepatutnya kita berpijak pada Alkitab yang dimana seperti pada Amsal 13 ayat 3, juga Amsal 17 ayat 27 sampai 28, dan Yakobus 1 ayat 26. Jika dibaca dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Kristen perlu memiliki kehati-hatian dalam setiap tutur kata kita. Juga kita perlu memerhatikan setiap ucapan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, dengan adanya ucapan-ucapan yang sopan, juga santun dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka kata-kata kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutukan. Itu saja pemahaman saya. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Grace. Di mana Ibu ini sangat menarik dari pandangannya sendiri. Di mana Ibu ini juga menjelaskan pandangannya dari sisi Alkitabiah gitu. Ibu ini berpendapat bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus tahu penempatan kata, bahasa yang baik terhadap melakukan komunikasi kepada seseorang gitu. Nah, Ibu Grace juga berpendapat bahwa apabila kita melontarkan kata-kata saat berkomunikasi, itu kita harus juga melihat konteksnya sendiri. Dengan siapa kita berbicara. Nah, mungkin ada satu pendeta lagi, apakah dia telah hadir atau tidak dalam ruang virtual ini, yaitu Bapak Pendeta Martin. Sepertinya Bapak Pendeta Martin belum hadir dalam ruang virtual ini. Nah, kita langsung saja lanjut ke seorang mahasiswa teologi yang bernama Kakak Jennifer. Ya, bagaimana pendapat Kakak Jennifer terhadap kata anjay ini sendiri? Oke, terima kasih atas kesempatan. Sehat-sehat ya semua. Semoga kita sehat di tengah pandemi ini. Nah, kalau misalnya dari semua penjelasan, mulai dari pemuka agama dan masyarakat yang mengatakan bahwa kita harus bijak dalam menggunakan kata-kata dan melihat konteks begitu. Nah, kemudian kata anjay ini kalau bisa kita lihat dari sisi teoritisnya, dari ilmu komunikasi, dia termasuk dalam, kita menggunakan sini prinsip-prinsip dari Deddy Mulyana. Jadi itu kata anjay ini dia memiliki isi sebagai, dimaknai sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Jadi dia ada dimensinya dan juga isinya. Nah, contohnya kalau kata anjay ini bisa berkonotasi positif dan menjadi hal yang positif yang digunakan penutur kepada penerima. Misalnya menjadi hal yang positif jika digunakan dalam mengekspresikan kekaguman atau dalam berkomunikasi dengan, ya seperti dijelaskan tadi, satu umur begitu, satu usia. Tetapi akan menjadi konotasi negatif jika penutur dalam kondisi marah. Nah, makanya itu ada tingkat kesengajaannya. Oleh karena itu, kita harus berbicara dalam menyampaikan suatu tujuan pesan atau makna,
kita harus bisa melihat bagaimana respon dari kata yang akan kita keluarkan dengan si penerima itu sendiri. Kemudian akhirnya prinsip komunikasi ini melibatkan prediksi dari serta komunikasi. Jadi kita di sini harus bisa memprediksi seperti saya yang jelaskan tadi. Kemudian kalau misalnya kita sebagai mahasiswa teologi ya tidak menutup kemungkinan, ya pasti saya rasa kita menggunakan kata itu juga karena kita kan juga orang muda ya. Hanya etis atau tidak etisnya itu kalau saya pikir itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita bagaimana kita memilih, itu pilihan untuk kita. Ketika tadi komunikasi menggunakan kata itu bisa berkonotasi positif atau negatif, ya kita bisa menimbang sendiri. Apalagi dalam komunikasi itu sifatnya tidak bisa diulang lagi. Apa yang sudah kita bilang yang sudah terlanjur terjadi, jadi nggak bisa lagi diulang begitu kan. Hanya kalau misalnya sebagai mahasiswa teologi ya, kalau saya sendiri, saya menggarisbawahi bahwa kata itu harus, kata apapun sih menurut saya, harus digunakan berdasarkan konteks yang tertentu. Nggak bisa kita gunakan sembarangan, karena kita sebagai mahasiswa teologi ini hidup di dalam masyarakat. Nah, ketika kita dianggap sebagai calon pemimpin gereja ataupun gembala umat, kita dilihat kan setiap tindakan kita mau yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu semua dilihat. Sehingga kalau misalnya kita ngomong anjay terus-terusan tanpa lihat tempat, nanti kan orang bilang toh kalau masa dia calon pendeta ngomongnya gitu, gimana nanti mau menggembalakan umat kalau kelakuannya begitu ya kan. Nah, kita juga sebagai mahasiswa teologi itu menggunakan kata-kata yang baik gitu. Jadi dari kasus ini saya merefleksikan bahwa kita diingatkan kembali untuk bijak dalam mengeluarkan kata-kata apapun itu yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai mahasiswa teologi itu mau tidak mau itu harus bisa menjaga sikap. Karena kalau tidak itu dapat menjadi batu sandungan kan dalam pelayanan. Nah kemudian ya itu sih menurut saya, jadi di mana-mana harus bisa membawa diri dengan baik gitu. Mau di pergaulan dengan teman-teman ataupun apalagi dalam masyarakat ya. Jadi harus lebih bijak lagi lah dalam menggunakan kata-kata apapun itu. Ya, jadi saya gitu aja sih. Ya, terima kasih kepada Kak Jennifer sebagai mahasiswa teologi yang beranggapan bahwa etis atau tidaknya kata anjay itu saat berkomunikasi itu tergantung dari setiap individu. Bagaimana setiap individu itu menggunakan kata anjay itu sendiri. Apakah itu berkonotasi sebuah hinaan atau sebuah makian, itu menjadi sebuah tidak etis dalam komunikasi. Dan apabila anjay digunakan saat sebagai sebuah suatu memberi kebanggaan atau suatu sapaan, itu menjadi sebuah kata yang layak untuk digunakan saat berkomunikasi. Nah, ada juga teman kita satu lagi, seorang mahasiswa teologi, yaitu bernama Bang Nando. Ya, bagaimana pendapat dan tanggapan Bang Nando terhadap kata anjay ini sendiri? Halo Bang Nando. Bang Fernando. Halo. Apakah kedengaran? Ya, kedengaran. Langsung saja Bang Nando memberikan Ya. tanggapannya bagaimana. Oke, saya ingin menambahkan saja apa yang telah disampaikan oleh Mbak Jennifer tadi ya. Di sini saya ingin menambahkan bahwa masih di sini juga kita dalam berkomunikasi itu harus menerapkan prinsip. Dalam komunikasi itu ada prinsip yang namanya irreversible, yang artinya itu dalam berkomunikasi itu suatu peristiwa yang itu hanya terjadi satu kali saja dan dampaknya akan selalu diingat oleh si penerima pesan. Jadi misalnya jika penutur mengucapkan kata yang tidak seharusnya, maka hal itu akan terekam dalam memori penerima.
dan si penutur akan menyimpulkan bahwa si penutur tersebut memiliki tata krama yang kurang baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang kata anjay ini, ketika diucapkan dan ternyata penerima pesan tidak menangkap maksud yang sama dengan maka akan langsung bahwa si penutur ini atau yang sedang membuli tapi Komnas Perlindungan Anak ini menganggap kata anjay ini sebagai sebuah kata yang tidak harus semestinya tidak harus terucapkan. Jadi di sini juga Komnas HAM ingin membuat masyarakat itu perlu mengetahui bahasa yang baik itu bagaimana. Jadi Komnas HAM melarang kita untuk mengatakan kata yang plesetan ini dari yang kata anjing menjadi anjay supaya lebih halus. Jadi kata anjay ini merupakan perkembangan dari kata kasar supaya terdengar lebih halus saja. Kebanyakan orang juga menggunakan kata ini untuk menggantikan reaksi mereka terhadap sesuatu yang membuat agar mereka itu dipandang atau dari reaksi mereka yang baru itu jadi terpana mereka karena menemukan kata baru. Jangan jaga. Terus juga ini saya juga bongkar kesalahan ketika dalam sebuah bercandaan bagi kaum muda seperti kita ini yang sedikit-sedikit kau emosi langsung bilang anjay. Nah, suatu kesalahan dalam menempatkan perkataan. Terus dalam anjay ini juga seringkali digunakan ketika dalam bercanda ya. Kata anjay ini juga memiliki maksud yang berbeda apabila dikomunikasikan tidak baik. Seharusnya kita sebagai masyarakat atau mahasiswa, kata ini diucapkan apabila pada tempatnya seperti yang dibilang oleh teman saya tadi, Jennifer, di mana ketika kita mengucapkannya ini kepada orang yang memiliki jiwa humoris atau teman yang bisa kita ajak bercanda. Jadi di balik itu semua juga kita harus memikirkan juga apa dampaknya yang akan kita terima ketika kita mengucapkan tidak menerima. Jadi di sini juga saya ingin diajar sampai untuk memilih santun, tindakan maupun. Jadi sebaiknya perkataan seperti yang baik dan berbicara dengan sopan dan santun. Jadi menurut saya sih seperti itu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Nando yang tanggapannya hampir-hampir sama dengan mahasiswa teologi sebelumnya itu Kak Jennifer, di mana yang lebih saya tertarik terhadap Bang Nando itu ya, di mana Bang Nando memberi tanggapan bahwa kata anjing ini sebuah plesetan dari kata anjing, di mana setiap orang menghina selalu dengan kata anjing, di mana menjadikan gimana kata anjing ini menjadi lebih baik, lebih menghina gitu saat seseorang melontarkan kata anjing gitu ya dengan kata anjay, karena bagi orang sendiri kata anjay itu menjadi lebih halus konotasinya. Nah, oleh karena itu dari sini kita tidak berhenti di sini saja, saya masih mengundang juga seorang pemuda gereja. Saya akan menanyakan bagaimana tanggapan pemuda gereja ini mengenai kata anjay itu sendiri. Nah, di sini pertama ada Kak Evelyn. Bagaimana pendapat kakak terhadap kata anjay, Kak Evelyn?
terima kasih kepada pembawa podcast kita, Kak Arauna, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pandangan tentang penggunaan kata anjay ini di kalangan pemuda gereja. Salam juga kepada teman-teman dan kepada pemuka-pemuka agama dan masyarakat yang telah memberikan materi saat ini. Menurut pengalaman saya sendiri, kata anjay ini memang sudah sering didengar. Ini sudah tidak lagi lumrah di telinga-telinga dan bagi masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitaran pemuda saat ini. Contohnya, walaupun hanya dalam ranah candaan, kata anjay ini pasti terbawa-bawa, apalagi kalau sedang emosi atau kita sedang marah. Pasti jika kita sedang emosi, tidak lagi kata anjay yang kita gunakan, tetapi lebih dari itu, yaitu anjing. Itu kan lebih kasar dari kata anjay ini. Saya sebagai pemuda yang dibesarkan dalam lingkup gereja, pasti sudah banyak menerima firman dan ajaran yang meminta kita sebagai pemuda untuk berbuat dan berperilaku seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Pandangan saya, kata anjay ini bisa saja dikeluarkan dari mulut kita jika dalam konteks yang bercanda saja. Namun ketika kata anjay ini kita keluarkan karena emosi, mungkin saja itu memang kita ingin mengatakan kata anjing. Tapi karena kita ingat bahwa kita sudah diajarkan untuk tidak berkata begitu, jadi kita melesetkan ke kata anjay, sehingga kata anjay ini, jika kita memiliki niat untuk berkata kasar, maka konotasinya akan tetap kasar. Seperti Tuhan telah berfirman dalam Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat ini bisa menjadi landasan berpikir kita sebagai anak muda, tidak juga bagi anak muda saja, tetapi bagi kalangan masyarakat juga, sehingga kita dapat berpikir kembali jika kita ingin berkata sesuatu. Penggunaan kata yang tidak berkenan dan menurut kita itu tidak apa-apa atau baik-baik saja, namun jika dalam ajaran yang telah diajarkan itu salah, maka kata-kata itu akan tetap salah konotasinya. Jadi itu menurut saya dari pandangan pemuda gereja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Evelyn, di mana dia telah menyampaikan tanggapannya terhadap kata anjay itu sendiri, di mana oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Maaf, tadi ada kesalahan sambungan, kesalahan teknis dari ruang virtual ini. Saya lanjutkan menanggapi dari pandangan dari Kak Evelyn sebagai seorang pemuda gereja, di mana kakak ini memiliki tanggapan yang sangat baik dan bagus gitu. Nah, mempersingkat waktunya, langsung saja kita mendengar salah satu seorang pemuda gereja juga yang bernama Kak Yunia Kristanti. Nah, kita dengarkan tanggapannya bagaimana. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di sini saya hanya berbicara sedikit saja karena beberapa tadi sudah disinggung oleh Kak Evelyn tadi ya, sebagai perwakilan pemuda gereja. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini kami sebagai pemuda Kristen, kami sebagai anak-anak muda, di sini sebenarnya isu ini itu tidak hanya dalam ruang lingkup gereja saja, tapi juga dalam ruang lingkup pergaulan biasa. Dalam ruang lingkup pergaulan biasa pun kita juga tidak jarang mendengarkan kata anjay tersebut. Bahkan kita juga malah menggunakan kata anjay tersebut seperti itu. Sebab kata anjay tersebut sepertinya sudah dituturkan hampir oleh setiap anak-anak muda. Nah, tetapi di sini terlebih khusus kita sebagai pemuda Kristen, sebagai pemuda gereja, di sini kita harus mengerti teks dan konteks dalam memaknai kata anjay tersebut, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh
Kak Jennifer sebagai mahasiswa teologi. Kemudian di sini juga saya melihat dalam surat edaran Komnas Perlindungan Anak bahwa kata anjay ini jika digunakan sebagai pengganti ucapan salut dan bahkan jika digunakan sebagai kata yang bermakna kagum pada suatu peristiwa, ya kata anjay ini sah-sah saja digunakan seperti itu. Ya contohnya seperti kata kagum, anjay keren, kemudian anjay kok bisa sih, kemudian contoh-contoh yang lainnya. Nah, jika kata anjay ini tidak ditujukan untuk pembulian atau tidak ditujukan untuk maksud yang menyinggung perasaan orang, ya kata anjay ini layak-layak saja dan sah-sah saja digunakan. Namun sebaliknya, jika kata anjay tersebut dimaksudkan untuk merendahkan orang lain, jika dimaksudkan untuk menyinggung perasaan orang lain, ya kata itu tidak seharusnya digunakan. Jadi sebagai pemuda Kristen, sebagai pemuda gereja, di sini kita juga harus berpikir kritis seperti itu. Kita harus kritis dalam melihat tujuan dalam pengucapan kata tersebut. Apalagi firman yang juga mengatakan, seperti yang telah disampaikan oleh Kak Evelyn tadi, dalam Matius 15 ayat 11, di mana Tuhan berkata, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan. Nah, di sini maksudnya, mungkin kata yang kita ucapkan dapat menyakiti perasaan orang lain. Contohnya kata anjay ini mungkin di sini kita yang ngomong dan kita menganggapnya biasa. Namun kalau lawan bicara kita tidak mengerti maksud kita, bisa saja dia tersinggung dan merasa sakit hati. Jadi inilah yang harus dihindari. Nah, pandangan saya sebagai pemuda gereja, di sini kita harus bijak dalam bertutur kata, sehingga setiap apa yang kita ucapkan tidak merugikan orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dalam kata anjay, saya rasa jika digunakan untuk berkomunikasi dalam ruang lingkup yang sempit, contoh seperti sahabat dan juga teman dekat, ya itu nggak masalah gitu. Soalnya ya kan itu dalam ruang lingkup yang kecil dan mereka juga sama-sama mengerti bagaimana kebiasaan kita, bagaimana karakter kita seperti itu. Nah, namun jika kata anjay ini digunakan atau dituturkan di depan publik atau bahkan dituturkan di depan orang yang belum kita kenal, ya tentunya kata anjay ini tidak bisa diterima oleh orang-orang tersebut seperti itu. Namun saya juga kerap menemui dalam kegiatan pemuda gereja misalnya. Terkadang pada saat intermezzo dalam kegiatan pemuda tersebut, pasti adalah satu kata, dua kata yang keluar dari para pemuda, ya seperti kata anjay atau kata sejenisnya. Dan toh bagi pemuda lainnya yang mendengarkannya juga tidak mempermasalahkan hal tersebut seperti itu. Nah, jadi ya kembali lagi, kalau teks dan konteks memang benar-benar harus dipahami. Seperti yang telah disampaikan oleh para mahasiswa teologi tadi. Mungkin sekian dari saya sebagai pemuda gereja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Yunia sebagai pemuda gereja. Nah, Mbak Yunia juga menjelaskan bahwa kata anjay itu etisnya itu tergantung dari individu sendiri, bagaimana dia melakukan penyampaiannya, itu apakah itu sebuah penghinaan atau sebuah merendahkan, atau kata anjay itu disampaikan dengan konotasi membanggakan atau memberi pujian. Nah, itulah tanggapan dari Kak Yunia sebagai pemuda gereja. Nah, di sini sampai kita di sini, kita dapat menilai dari 4 pandangan, yaitu
dari kita dengar dan lihat sendiri tadi, pandangan dari pemuka masyarakat, ada pemuka agama, dan maaf dari peran mahasiswa dan gereja. Nah, dari keempat pandangan ini, kita dapat menyimpulkan, dan teman-teman yang menyaksikan podcast ini dan mendengar podcast ini, dapat memberi tanggapan, apakah kata anjay itu etis digunakan saat berkomunikasi? Nah, bagi saya sendiri, pembawa podcast itu, saya dari keempat pandangan ini, memang semua memiliki inti yang sama, yaitu kata anjay ini bisa menjadi etis dan menjadi tidak etis. Tergantung bagaimana seseorang itu menggunakan kata anjay itu sendiri. Di mana kita harus menggunakan kata anjay itu harus melihat teks dan konteksnya itu sendiri. Kita harus melihat situasi tempatnya kita berbicara anjay di mana. Kita harus mengondisikan juga menggunakan kata anjay itu dengan siapa, atau di waktu yang bagaimana gitu. Kita harus melihat situasinya. Dan kita dengan konotasi penyampaian kata anjay itu, kita harus dengan maaf kesalahan teknis, kita harus melihat bagaimana kata anjay itu sebenarnya berperan gitu. Kata anjay itu sebenarnya bukan kata yang kasar, tapi apabila kata anjay itu menjadi kasar, apabila kita menyampaikan kata anjay itu dengan sebuah konotasi yang kasar atau dengan maksud tujuan yang sebagai membuli gitu atau merendahkan. Nah, oleh karena itu teman-teman yang menyaksikan ini bisa menilai sendiri dengan cara mendengar podcast ini sendiri gitu. Teman-teman yang menonton ini bisa memberikan kesimpulannya sendiri dari keempat pandangannya ini sendiri. Yaitu ada menurut pemuda gereja, mahasiswa teologi, pemuka masyarakat, dan pemuka agama. Nah, kita sudah sampai di akhir. Dan teman-teman juga sudah mendengar bagaimana kata anjay itu sebenarnya. Nah, di sini saya menyampaikan terima kasih kepada Mbak Els sebagai pemuka masyarakat, Mas Roland sebagai pemuka masyarakat, dan Ibu Pendeta Grace sebagai pemuka agama, Kak Jennifer dan Kak Fernando sebagai mahasiswa teologi, dan Kak Yunia dan Kak Evelyn sebagai pemuda gereja. Saya mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam ruang virtual ini untuk menyampaikan pendapatnya dan pandangannya mengenai kata anjay ini. Nah, oleh karena itu kita sudah sampai di akhir, dan pemirsa yang menonton atau mendengar podcast ini juga dapat bisa menilai kata anjay ini bagaimana. Nah, oleh karena itu, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan podcast saya ini yang selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Mas Ara.